Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Dimas sudah terbangun di rumah kecilnya di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding bata yang belum diplester seluruhnya, dengan halaman sempit yang ditanami beberapa pot cabai dan serai oleh ibunya. Ayah Dimas, seorang pria parubaya yang dulu bekerja sebagai buruh bangunan, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena lututnya sering sakit. Meski begitu, ayahnya selalu bangun lebih awal, menyeduh teh panas, dan menemani Dimas mengobrol ringan sebelum hari benar-benar dimulai. Ibunya biasanya sibuk di dapur, menanak nasi dan menyiapkan lauk sederhana. Sambil menggoreng tempe, ia sering bertanya, "Biji kopinya masih cukup, Mas?" Dimas hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tak pernah bosan dengan perhatian kecil itu. Di meja kayu ruang tengah, Dimas menimbang biji kopi dengan timbangan manual, memastikan semuanya siap untuk digiling sore nanti. Aroma kopi mentah yang khas sudah menjadi bagian dari pagi keluarga. Itu aroma harapan yang pelan-pelan tumbuh. Menjelang siang, Dimas membantu ayahnya merapikan rumah, memperbaiki kursi yang kakinya goyah, atau sekadar menemani ayah duduk di teras. Mereka sering berbincang tentang masa depan warung kopi kecil yang sedang Dimas bangun dengan sepenuh hati. Yang penting, jujur sama pelanggan, pesan ayahnya berulang kali. Kalimat itu selalu Dimas simpan dalam-dalam. Sore hari adalah waktu Dimas bersiap menuju warung kopinya. Warung itu tidak besar, hanya bangunan semi, permanen di pinggir jalan yang ramai dilalui warga pulang kerja. Ada meja kayu panjang, beberapa bangku plastik, rak kecil berisi gelas, dan satu mesin giling kopi manual yang suaranya sudah akrab di telinga warga sekitar. Dimas membuka warung dengan menyapu lantai, menyalakan lampu bohlam kuning, lalu mulai menggiling biji kopi. Suaranya berirama, seolah menjadi tanda bahwa warung itu sudah siap menyambut siapa saja. Ketika pelanggan mulai berdatangan, suasana warung berubah hidup. Ada tukang ojek yang singgah melepas lelah, mahasiswa yang mengerjakan tugas, hingga bapak-bapak yang sekadar ingin berbagi cerita setelah seharian bekerja. Dimas meracik kopi dengan penuh hati, menuang air panas perlahan, mengaduk dengan gerakan tenang, dan menyajikannya sambil tersenyum. "Kopinya pahit, Mas, tapi bikin melek," canda seorang pelanggan. "Pahitnya biar hidup gak kaget," jawab Dimas, disambut tawa. Keseruan di warung itu bukan hanya soal kopi. Setiap malam selalu ada cerita tentang anak yang baru diterima kerja, tentang cicilan yang belum lunas, tentang mimpi membuka usaha sendiri. Dimas jarang banyak bicara, tapi ia pendengar yang baik. Ia percaya warung kecilnya bukan sekadar tempat minum kopi, melainkan ruang aman bagi siapapun untuk berbagi harapan. Kadang, ibunya datang membawa gorengan hangat untuk pelanggan. Ayahnya sesekali duduk di sudut warung, memperhatikan dengan mata bangga. Melihat itu, dada Dimas selalu terasa penuh. Ia tahu, usaha kecil ini dibangun bukan hanya dengan modal uang, tapi juga dengan doa dan kebersamaan. Menjelang tengah malam, ketika pelanggan mulai berkurang, Dimas menutup warungnya. Ia membersihkan meja, mencuci gelas, dan menghitung hasil hari itu. Tak selalu banyak, tapi selalu cukup untuk membuatnya bersyukur.
Dalam perjalanan pulang, lampu-lampu jalan menemani langkahnya, dan aroma kopi masih menempel di tangannya. Sesampainya di rumah, Dimas mendapati ayah dan ibunya sudah menunggu. Mereka berbincang sebentar sebelum tidur, membahas hari yang telah dilewati. Di kamarnya, Dimas berbaring sambil memikirkan satu hal. Selama masih ada orang yang ingin duduk, bercerita, dan berharap, warung kopinya akan terus ia jaga. Karena bagi Dimas, meracik kopi bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah cara sederhana untuk merawat mimpi, satu cangkir demi satu cangkir. Hari-hari Dimas di warung kopi kecil itu semakin hidup. Warung yang awalnya hanya disinggahi beberapa orang kini mulai dikenal sebagai tempat singgah paling nyaman di pinggiran kota. Bukan karena mewahnya, tapi karena Dimas selalu menyapa setiap pelanggan dengan senyum tulus dan mendengarkan cerita mereka, seolah itu miliknya sendiri. Setiap sore, sebelum warung buka, Dimas selalu mencium tangan ayah dan ibunya. Sang ayah, yang dulu bekerja sebagai buruh bangunan dan kini sering sakit-sakitan, hanya berpesan satu hal, "Jujur sama orang, Mas, rezeki gak akan ketuker." Pesan itu selalu Dimas simpan dalam hatinya. Suatu malam, hujan turun deras, jalanan basah, motor-motor melaju pelan. Namun, warung kopi Dimas tetap menyala. Seorang pengemudi ojek online berteduh sambil memesan kopi hitam panas. "Mas, di sini kok rasanya beda ya? Bukan cuma kopinya, tapi suasananya," katanya sambil tersenyum. Dimas hanya tertawa kecil. Kalau minumnya sambil cerita, "Mas, kopinya jadi lebih hangat." Sejak malam itu, semakin banyak orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi untuk mencari tenang. Ibunya mulai sering membantu di warung, menyiapkan gorengan hangat. Ayahnya duduk di pojok, menjadi saksi diam-diam atas mimpi anaknya yang perlahan tumbuh. Kadang, Dimas melihat ayahnya menatap warung kecil itu dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, nggak nyangka kopi bisa bikin warung kita seramai ini," ucapnya suatu malam. Dimas terdiam. Ia tahu warung itu bukan sekadar tempat usaha, tapi harapan keluarga mereka. Suatu hari, seorang pria berjas rapi mampir. Ia duduk cukup lama, memperhatikan Dimas meracik kopi dengan telaten. "Kamu yang punya warung ini?" tanyanya. "Iya, Pak." Pria itu memperkenalkan diri sebagai pemilik kedai kopi besar di pusat kota. Ia tertarik dengan cara Dimas menyajikan kopi dan memperlakukan pelanggan. "Kamu gak mau kerja sama? Aku butuh orang seperti kamu." Dimas terdiam cukup lama. Tawaran itu besar. Gaji tetap, tempat bagus, masa depan yang lebih pasti. Namun matanya melirik ke arah ibunya yang sedang menggoreng, ayahnya yang tersenyum bangga, dan pelanggan-pelanggan yang tertawa di bangku kayu. "Terima kasih, Pak," ucapnya akhirnya. "Tapi izinkan saya membesarkan mimpi saya di sini dulu." Malam itu, Dimas menutup warung lebih larut dari biasanya. Ia duduk sendirian, menatap cangkir kosong. Ia sadar, mimpi tidak selalu harus besar dan tinggi. Kadang, mimpi cukup tumbuh pelan, di pinggir jalan, di bawah lampu bohlam, di antara tawa orang-orang sederhana. Dan di sanalah
Dimas memilih bertahan karena baginya kopi terbaik bukan yang mahal, melainkan yang diracik dengan hati dan dibagi dengan tulus.